bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yuni. Bagaimana kabar Bu Yuni dengan keluarga saat ini? Alhamdulillah saya dan keluarga juga baik Pak. Wah, ada keperluan apa itu Bu Yuni? Iya Pak, kebetulan saya itu ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya silakan, kalau memang ada yang saya bisa bantu silakan. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Larangan Tokol 3 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Pak untuk menceritakan kepada saya juga bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya begini, banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini Bu Yuni. Yang terdekat kemarin saat sekolah kedatangan guru P3K. Seperti yang Bu Yuni ketahui, jumlah guru yang ada di sekolah ini memenuhi paku yang ada. Jadi dengan demikian terjadi kelebihan jumlah guru pada tahun ini. Sedangkan guru yang ada masih titik dan yang kedatangan sudah bersertifikasi. Jadi saya bingung saat itu antara menghentikan guru yang lain atau mau menerima guru yang bersertifikasi atau mempertahankan mereka. Lantas Bapak selaku kepala sekolah, keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Yang pertama saya bermusyawarah dengan para dewan guru. Kami memutuskan untuk mempertahankan GTT yang ada di sini, sehingga yang ada yang belum bersertifikasi, tapi dengan konsekuensinya mereka memperoleh jam yang sangat sedikit, yaitu 4 sampai 6 jam dalam per minggunya. Kami juga mempersilahkan kepada GTT jika ingin mencoba atau mencari tambahan jam di luar sekolah ini. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak ya. Jadi begini Pak ya, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Mutarik, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Oh ya Bu. Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya Bu Yuni. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika tidak ada berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema yang Bapak hadapi tadi itu, apakah akan mempertahankan GTT yang ada atau memberhentikannya? Di mana keduanya itu merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Ya betul sekali Bu Yuni, saya lebih mempertahankan GTT. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu Yuni. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, seperti kejujuran dan kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Nah, kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan ini. Yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah itu kepada yang berkepentingan, itu yang pertama. Yang kedua, berdiskusi dengan semua dewan guru. Jadi saya bersama dewan guru itu berdiskusi kaitannya dengan kasus itu tadi. Nah, yang ketiga Bu Yuni,
biasanya saya merefleksinya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Seperti itu Bu Yuni. Ada tidak Pak hal-hal yang Pak Mutarif anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya rasa semuanya akan efektif jika dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak. Dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga mereka tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Kemudian adakah yang menurut Bapak itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Pada kasus-kasus dilema etika itu tantangan hanya satu ya saja Bu Yuni, yaitu jika tidak ada keterbukaan di antara kita semua. Jadi keterbukaan itu sangat penting bagi kita semua, bagi semua pihak. Jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu Bu Yuni. Bagus sekali itu Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal terutama dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Kalau jadwal tertentu saya kira tidak ada Bu Yuni. Tetapi kalau secara prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan semua dewan guru. Langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan itu Bu Yuni. Bagus sekali Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah Pak Mutarif dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu saja Bu Yuni. Biasanya saya berkonsultasi dengan semua dewan guru dalam pengambilan keputusan yang sangat penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian di sekolah ini. Pertanyaan yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika itu Pak? Intinya Bu Yuni, kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan baik dan yang menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu ya Bu Yuni. Pak Mutarif, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Oh ya Bu Yuni, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Bu Yuni dalam menyelesaikan wawancara ini. Bapak, kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga lancar semua kerjaan Bapak hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Yuni. Bagaimana kabar Bu Yuni sampai saat ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Seperti janji saya kemarin untuk wawancara dengan Pak Mutarif. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah Pak terkait praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan apa yang ditanyakan, silakan secara terbuka. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Brangkatiri 2 ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh iya, kebetulan di sini untuk seperti itu, untuk rujukan moral anggap kepada yang bermasalah tentang kasus-kasus tersebut, mudah saja Bu ya.
Karena apa? Karena saya juga untuk memutuskan itu bukan sendirian. Kadang-kadang kalau tidak bisa, saya minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain. Dengan kata lain, bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar atau yang satu salah atau yang kedua-keduanya benar, maka untuk apa ya? Secara hukum menurut hukum itu benar. Jika kedua-keduanya benar, maka hal itu dikatakan bagi saya itu dilema etika. Maka kalau tidak bisa memutuskan sendiri, maka saya nanti minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Sekali berarti Bapak berkolaborasi dengan guru yang lain. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, untuk sebelum pengambilan keputusan, kalau hal tersebut terjadi, maka saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, Bu. Nah, karena apa? Siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau data yang ada, baru kemudian mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Ya itu, Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oh ya, langkah pertama yang saya ambil adalah memanggil dulu kedua belah pihak yang bermasalah. Baik itu benar maupun salah, baik itu benar semua. Karena apa? Supaya saya dapat mengetahui di mana letak permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya atau siapa pemicunya, sehingga dapat menemukan bagaimana solusi terbaik. Bagaimana solusi terbaik yang akan saya ambil dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Bagus sekali Pak. Jadi tahu tadi solusi bersama ya Pak. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita melakukan dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah. Anggap yang kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak dapat menimbulkan perselisihan, agar tidak dapat menimbulkan perselisihan ke depannya dari kedua belah pihak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya, selama ini saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Berentar Tinggi 2 sampai saat ini kurang lebih 11 tahun. Maka tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan yaitu bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Kalau bisa tidak ada risiko, dan tentu saja hal itu menumbuhkan hubungan yang pasti dari semua warga sekolah kalau diperlukan. Kalau tidak, maka saya ambil keputusan sendiri. Itu. 11 tahun, tentunya semua warga sekolah sangat mengenal Bapak. Iya. Apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah jadwal itu saya kira tidak ada kalau saya. Cuman sebagai kepala sekolah, langkah yang saya ambil adalah menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan saat itu juga. Kalau itu memang bisa saya langsung diatasi permasalahan tersebut agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang baru, dengan melibatkan guru kalau diperlukan. Kalau tidak, saya tidak melibatkan guru. Kalau memang saya anggap perlu, maka saya akan memberikan memanggil guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga minta masukan-masukan bagaimana cara yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mantap sekali, jadi menyelesaikan secara langsung supaya tidak seperti ini. Kemudian, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau
Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tadi ya Pak? Iya Bu, setiap permasalahan yang ada, kalau memang itu diperlukan, maka saya memang selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru. Setiap ada permasalahan memang saya adakan rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi, ya solusinya terbaik agar kemudian meminta saran kepada semua dewan guru bagaimana permasalahan itu cepat terselesaikan. Baik, pertanyaan terakhir ya Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Ya, sebagai pemimpin di sekolah ini, saya Bu ya, dalam pengambilan keputusan itu atau dalam mengambilkan semua keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama. Itu pun kalau memang untuk keputusan itu memang harus mengkaitkan guru. Maka kesepakatan tersebut dihasilkan dari musyawarah mufakat. Lebih cepat saya panggil guru-guru dari kelas 1 pokoknya yang semuanya ada di sini untuk menentukan keputusan-keputusan itu. Karena apa? Otak saya itu kan terbatas cuma satu, lebih baik kan dari Bapak dan Ibu guru semua untuk memberikan masukan kepada saya. Karena dengan bekerja sama lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada kita bekerja sendiri. Selain itu Bu ini ya, komunikasi yang baik dengan semua warga, dengan semua warga sekolah maksudnya, yang juga sangat menentukan dalam penyelesaian masalah. Kalau memang warga sekolah sendiri, warga sekolah di Belentar Tinggi 2 ini sulit, maka saya minta bantuan pada warga di daerah sekitar sekolah ini. Terima kasih Bu Yuni. Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat baik dengan guru atau warga sekolah ya Pak ya? Ya. Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya senang sekali bisa membantu Ibu untuk kedepannya Ibu akan insya Allah lebih baik. Amin amin. Kalau begitu saya mau izin balik dulu Pak. Oh langsung Bu ya? Iya. Semoga pekerjaan Bapak hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin 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 amin. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.